Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Razan dengan NPM 22350747. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Birokrasi Indonesia tentang menjelaskan bagaimana pengalaman pribadi dalam alur birokrasi yang pernah kalian alami dalam lembaga pemerintahan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dulu konsep birokrasi menurut Hegel. Konsep birokrasi menurut Hegel dalam karyanya yang berjudul Philosophy of Right yang terbit pada tahun 1821, Hegel mengembangkan suatu teori yang ia sebut universal theory atau universal stand. Istilah ini merujuk pada kelompok fungsioner-fungsioner negara dan fungsi baru yang mereka jalankan sebagai hasil dari modernisasi pasca revolusi. Hegel menyatakan bahwa peran dari kelompok fungsioner-fungsioner ini, negara ini tidak sepenuhnya administratif, namun juga intelektual. Dengan terserapnya mereka ke dalam negara atau pelayanan publik di dalam masyarakat, intelektual itu mampu menemukan jati diri mereka. Ini disebabkan karena negara lah di mana beragam kepentingan partikultural masyarakat sipil diselaraskan dan diangkat ke level yang lebih tinggi. Jadi negara bersifat universal bagi Hegel ini karena membebaskan kaum intelektual atau birokrasi yang mana di dalam masyarakat mampu menjalankan peran mediasi dan membawa kepentingan umum ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi menurut saya kita bisa simpulkan bahwa dalam pandangan Hegel ini, birokrasi memiliki peran atau berperan sebagai jembatan antara negara dan masyarakat atau masyarakat dengan negara. Nah, saya akan menjelaskan atau menceritakan bagaimana pengalaman saya dalam pembuatan SKCK di Polres Tasikmalaya Kota. Nah, kejadian ini tepatnya terjadi pada awal atau pertengahan tahun 2022 lalu. Nah, pada saat itu saya akan mengikuti SNBT atau Seleksi Nasional berdasarkan tes yang dulunya lebih dikenal dengan SBMPTN. Nah, di dalam persyaratan yang ada di sana, salah satunya harus melampirkan surat keterangan baik atau SKCK. Nah, surat keterangan baik ini berlaku bagi alumni yang baru lulus pada saat itu. Namun untuk yang seperti saya, kebetulan saya gap year. Nah, jadi harus membuat SKCK terlebih dahulu. Oke. Itu merupakan salah satu syarat untuk mengikuti SNBT tadi. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya. Sebelumnya saya akan menceritakan dulu, saya akan mengutip kutipan atau kutipan dari laman Polres Tasikmalaya Kota. Surat SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK ini adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam kepada seorang atau pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian yang ada tentang orang tersebut. Jadi
SKCK ini bisa kita buat ke institusi Polri untuk persyaratan atau untuk apapun yang bersangkutan dengan persyaratan tertentu. Nah, SKCK ini memiliki masa berlaku sampai dengan 6 bulan. Nah, setelah habis masa berlaku ini, kita atau yang bersangkutan bisa atau tidak bisa saja untuk tidak memperpanjang SKCK tersebut kalau dikarenakan sudah tidak ada kepentingan lagi. Apabila masih dirasa cukup perlu atau sangat cukup penting, maka kita bisa memperpanjang SKCK tersebut ke Polsek atau Polres yang terdekat. Saya kutip lagi kutipan dari Polres Tasikmalaya dalam websitenya. Tata cara mendapatkan SKCK. Untuk membuat SKCK baru, terdapat 5 tata cara yang harus dilakukan si pemohon. Yang pertama, membawa surat pengantar dari kantor kelurahan atau kantor desa tempat domisili pemohon. Lalu yang kedua, membawa fotokopi KTP atau SIM sesuai dengan domisili yang tertera di surat pengantar dari kantor kelurahan atau desa. Yang ketiga, membuat fotokopi kartu keluarga. Membawa fotokopi kartu keluarga. Lalu yang keempat, membawa fotokopi akte kelahiran atau kanal lahir. Yang kelima atau yang terakhir, membawa pas foto terbaru yang berlatar berwarna merah, ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar, dan mengisi formulir daftar riwayat hidup yang telah disediakan oleh kantor polisi dengan jelas dan benar. Lalu ada kartu atau surat rumus sidik jari dari identifikasi Satreskrim. Nah, saya akan menjelaskan alurnya yang saya alami. Yang pertama itu saya datang ke Polres Tasikmalaya Kota pagi-pagi. Lalu di pos keamanan itu saya diwajibkan untuk mengisi apa kepentingan saya datang ke sana. Lalu saya mengisi untuk membuat SKCK, kemudian diarahkan ke kantor unit pelayanan. Nah, setelah sampai di sana saya mengambil formulir, kemudian formulir tersebut saya isi yang berisikan formulir tentang informasi data pribadi saya. Setelah itu dan juga ada dalam formulir tersebut SKCK ini diperlukan untuk apa gitu. Saya isi untuk perguruan tinggi daftar. Setelah itu saya kembalikan lagi si formulir tadi ke pos pelayanan tadi. Terus kemudian saya diberikan nomor antrian untuk membuat SKCK. Setelah itu, apabila si pemohon seperti saya belum mempunyai sidik jari, nah bisa di sana langsung diarahkan kepada kantor atau ruangan reskrim untuk mengambil sampel sidik jari. Nah, saya mengantri untuk mengambil sampel atau fisik sidik jari saya. Kemudian setelah mengantri, saya langsung ke bagian pengambilan sidik jari. Setelah itu saya menunggu lagi, dan setelah selesai saya diberikan kertas gitu dan dimintai biaya sebesar 10.000 kalau gak salah ya, 10.000. Saya tidak tahu ya untuk apa, tapi semuanya dipatok dengan harga 10.000 per orang. Nah, setelah itu
saya kembali lagi untuk mengantri, dan setelah bagian saya selesai, saya mengambil mengambil SKCK saya, kemudian diarahkan untuk memfotokopi terlebih dahulu untuk nantinya di fotokopi legalisir gitu. Nah, kebetulan di sana terdapat tempat fotokopi. Nah, setelah membuat fotokopi, saya kembalikan lagi suratnya untuk dilegalisir surat fotokopiannya, dan menunggu lagi. Setelah menunggu tidak begitu lama, kemudian saya dipanggil lagi, dan di surat SKCK saya telah selesai beserta surat legalisir, fotokopian legalisirnya. Nah, untuk biaya pembuatan SKCK yang jelasnya saya lupa, tapi kalau setahu saya, seingat saya di kisaran 30 atau 40 gitu, saya lupa. Nah, intinya tidak mencapai atau melebihi angka 50.000. Nah, berdasarkan pengalaman saya tadi, saya berpandangan atau menyimpulkan bahwa alur birokrasi khususnya dalam proses pembuatan SKCK yang saya alami di Polres Kota Tasikmalaya ini sudah berjalan dengan cukup baik ya, sesuai dengan konsep birokrasi yang dikatakan oleh Hegel ya tadi, bahwa pada intinya birokrasi ini merupakan jembatan penghubung antara negara dengan masyarakat, atau kebalikannya. Itu sudah dilaksanakan dengan cukup baik ya. Mungkin sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.